Ya, selamat pagi anak-anak kami. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita telah mempelajari mengenai bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu menyampaikan atau memberikan tanggapan terhadap isi berita. Nah, di pelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan supaya anak-anak kami dapat atau mampu memberikan tanggapan terhadap isi pembacaan berita baik dari media cetak maupun media elektronik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu memberikan tanggapan? Nah, atau apa yang dimaksud dengan menanggapi? Dikatakan di sini bahwa menanggapi adalah menyampaikan pendapat terhadap suatu hal, baik suatu peristiwa atau gagasan yang dapat berupa pernyataan kritik, komentar setuju, penolakan, sanggahan, atau tambahan pendapat. Ya. Jadi kalau kita membaca berita, lalu kita memberikan penilaian, kita memberikan tanggapan terhadap pembacaan berita tersebut, maka itu dinamakan dengan menanggapi. Ya anak-anak kami, sama halnya itu kalau kita melihat seseorang, maka kita memberikan penilaian terhadap orang tersebut, apakah dia cantik atau tidak, ganteng atau tidak, itu sudah sama halnya dengan menanggapi. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri tanggapan secara umum? Biasanya ciri-ciri menanggapi yang pertama adalah tanggapan itu berupa pernyataan, bukan pertanyaan, ya. Yang kedua berbentuk lisan ataupun tulisan. Lisan maksudnya di situ berupa paparan, sedangkan tulisan maksudnya di situ adalah berbentuk ditulis, ya. Yang ketiga, bertujuan untuk menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan oleh pihak lain. Nah, maksudnya di sini bahwa sebelum kita memberikan tanggapan, pastilah sudah ada pernyataan sebelumnya yang dimana pernyataan itu untuk kita tanggapi, ya. Jadi ciri-ciri tanggapan secara umum terdapat 3, ya. Yang pertama tadi tanggapan berupa pernyataan, berbentuk lisan atau tulisan, dan berikutnya adalah bertujuan untuk menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan oleh pihak lain. Nah, jadi harus ada dulu beritanya atau teks beritanya, baru kita bisa dapat menanggapi hal tersebut. Itu maksud dari nomor 3 ini, ya anak-anak kami. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang perhatikan dulu contoh dari kalimat tanggapan berikut ini. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh beda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber lain. Nah, apakah ini berupa tanggapan? Jawabannya iya. Ya. Nah, ada lagi tanggapan di sini. Informasi yang disampaikan berita tadi malam diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, ini juga termasuk dengan tanggapan si pembaca berita terhadap berita yang dibacanya. Nah, berikutnya, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, ini juga merupakan kalimat tanggapan, ya, atau pernyataan tanggapan. Oke, nah setelah kita pahami bagaimana cara menanggapinya atau apa itu kalimat tanggapan, maka kita masuklah ke aspek-aspek tanggapan anak-anak kami. Nah, aspek-aspek tanggapan terhadap berita ini
ada dua, ya, ada dua aspek. Nah, yang pertama itu dari segi isi atau struktur berita. Nah, jadi setelah kita baca beritanya, dapatlah kita tanggapi dari segi isi atau struktur beritanya. Ya. Yang kedua, kita dapat menanggapi dari segi bahasa beritanya. Ya, jadi ada dua aspeknya, dari segi isi dan dari segi bahasa beritanya. Nah, jadi dari segi isi dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dari segi kebenaran. Apakah isinya itu memang benar terjadi atau tidak? Ya. Yang kedua, dari segi kelengkapan. Apakah isi dari berita itu lengkap? Sudah kita pelajari pertanyaan 5W tambah 1H. Nah, jika berita tersebut memuat ke-5 tambah 1H, 6 pertanyaan ya. Jika berita tersebut memuat 6 pertanyaan tersebut, maka dikatakan bahwa berita itu lengkap, ya. Nah, jadi dari segi struktur berita dapat kita beri tanggapan dua, ya, dari segi kebenaran dan kelengkapan. Dan dari segi bahasa berita dapat kita berikan lagi tanggapan, yaitu dari segi penggunaan kalimatnya dan dari segi pilihan katanya. Nah, berarti ada 4 yang bisa kita tanggapi, ya. Dari segi isinya ada kebenaran dan kelengkapan, dari segi bahasa ada penggunaan kalimatnya dan pilihan katanya. Nah, jadi sekarang coba kita tentukan kira-kira contoh yang tadi yang kita bahas yang tadi. Bisa dibuka bukunya, buku bahasa Indonesia ada di situ, ya. Nah, ini dia yang 3 tadi. 3 contoh tanggapan ini, 3 contoh kalimat tanggapan ini, mari kita tentukan dulu kira-kira ke dalam aspek tanggapan mana dia. Nah, tadi ada 2 ya, aspek isi dan struktur dan aspek bahasa. Nah, coba kita ulangi membaca. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh beda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber lain. Nah, jadi kalau kita baca ini kira-kira tergolong ke dalam aspek mana dia? Apakah aspek isi atau bahasa? Iya, yang benar adalah dari aspek isinya yang ditanggapi di sini. Nah, isinya dikatakan di sini tidak jauh beda dengan informasi-informasi yang disampaikan. Jadi ini termasuk ke dalam tanggapan dari aspek isi atau struktur berita. Nah, berhubunganlah itu mengenai yang dibahas mengenai kelengkapannya. Nah, itu dia. Kalau teks berita nomor 2, sampaikan berita tadi malam, masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, kalau kita baca berita ini yang ditanggapi itu dari segi apa? Apakah dari bahasa atau isinya? Iya, benar sekali. Dari segi isinya juga. Cuman yang ditanggapi di sini dari segi isi bukan masalah kelengkapan lagi, tetapi apa? Iya, masalah kebenarannya. Karena kenapa kebenarannya? Karena tidak sesuai jumlah korban di berita A dengan yang kita dengarkan misalnya di berita B. Contohnya kita menonton televisi di TVRI, ya kan? Nah, jumlah korbannya dikatakan di 10. Nah, ternyata setelah kita tonton lagi di siaran televisi lain, jumlah korbannya berbeda, ya kan? Nah, tidak sebanyak itu. Contoh di televisi Indosiar, ternyata jumlah korbannya tidak 10, tetapi 5 contohnya. Berarti isi dan struktur beritanya
tidak benar. Nah, yang terakhir di sini sudah ada langsung dikatakan bahasa yang disampaikan itu cukup jelas sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi. Sudah pastilah bahwa yang dibahas di sini adalah mengenai bahasa yang ditanggapinya ya. Oke, kira-kira anak-anak kami sudah paham bagaimana cara menanggapi pembacaan atau pendengaran teks berita dari televisi? Ya, Bapak harapkan anak-anak kami sudah paham ya. Nah, sekarang di sini ada tugas anak-anak kami, bisa dibuka bukunya ya. Buku kurikulum 2013. Jika tidak ada bukunya, silahkan di pause dulu atau dihentikan dulu video ini baru lihat. Nah, silahkan ditulis tugasnya. Ini ada 5 soal. Kamu hanya membubuhkan apakah kalimat-kalimat ini merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu pemberitaan ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tanggapan itu dapat berupa isi atau berupa bahasa. Nah, kalau berupa isi dia tinggal di checklist. Tapi kalau tidak berarti buat saja di sana kali ya. Oke. Baru tugas yang kedua. Nah, ada di sini tugas individu. Nah, coba kamu lihat lagi bukumu. Simaklah sebuah berita televisi atau radio yang berkenaan dengan peristiwa alam dan seterusnya. Nah, kamu catat nama stasiun yang menyiarkan, nama acara dan seterusnya. Nah, coba kamu lihat nanti di bukumu ya. Oke. Nah, jadi hari Sabtu dikumpulkan di sekolah. Siapa yang sudah saya utus untuk mengantarkan silahkan diantarkan. Ya, jadi cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih.